Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faiz dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen Reguler Sore B dengan NIM 10324213 di Universitas Linggabuana PGRI Kota Sukabumi. Hari ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia bertema apa itu rekrutmen. Berbicara tentang rekrutmen, apakah kalian tahu apa itu rekrutmen? Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia pada aspek pengadaan tenaga kerja yang khusus mendapatkan calon-calon karyawan untuk kemudian diseleksi mana yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan. Ada 3 definisi tentang rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama dari Nurmansyah 2011-71 yang mendefinisikan rekrutmen sebagai kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan. Yang kedua dari Simamora 2005-170 mendefinisikan rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan pegawai. Dan yang terakhir, menurut Rifai dan Sagala 2009-148, rekrutmen adalah proses dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan dan diterima oleh perusahaan. Hasilnya berupa sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan prinsip-prinsip rekrutmen menurut Rifai dan Sagala 2009-150-151. Prinsip-prinsip yang semestinya dilakukan dalam sebuah proses rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang harus direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan agar sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diisi dengan menganalisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut, perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya yang diperlukan minimal. Yang keempat, memiliki perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibilitas. Dan yang terakhir, pertimbangan-pertimbangan hukum. Selanjutnya, tujuan dan proses apa saja yang ada di rekrutmen. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, pelamar yang kekurangan kualifikasi diprediksi akan segera diberhentikan di tengah jalan karena tidak mampu bekerja sesuai dengan harapan. Sedangkan yang kelebihan kualifikasi justru akan diprediksi mengundurkan diri karena tidak puas dengan pemenuhan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dalam menyaring para pelamar. Yang paling aman adalah mencari pelamar yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan yang kelebihan kualifikasi justru akan diprediksi mengundurkan diri karena tidak puas dengan pemenuhan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyaringan para pelamar. Yang paling aman adalah mencari pelamar yang benar-benar sesuai dengan kualifikasinya. Proses rekrutmen dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber, mencakup internal dari dalam perusahaan maupun eksternal dari luar perusahaan. Penjelasan secara garis besarnya adalah dari sumber internal perusahaan, yakni sumber daya manusia yang ditarik adalah berasal dari perusahaan itu sendiri. Dengan cara ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan. Yang pertama, biaya tidak terlalu mahal. Yang kedua, dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih besar dari karyawan perusahaan. Dan yang terakhir, karyawan akan lebih mudah beradaptasi karena sudah mengenal medan kerjanya. Namun begitu, cara ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pembatasan terhadap bakat-bakat baru dari luar perusahaan. Dan yang kedua, mengurangi peluang kerja bagi masyarakat dan peluang mendapatkan gagasan-gagasan dari orang baru. Sedangkan, dari sumber eksternal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, walk-in, yaitu pelamar yang datang langsung ke perusahaan dan mengisi formulir lamaran kerja yang disediakan.
Yang kedua, rekomendasi dari karyawan seperti teman, anggota keluarga, karyawan, atau karyawan dari perusahaan lain. Yang ketiga, pengiklanan, yaitu upaya perusahaan untuk menarik pelamar dengan cara menerbitkan iklan lowongan kerja di media-media cetak ataupun elektronik. Yang keempat, agen penempatan tenaga kerja, yang biasanya menyediakan layanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman, publikasi secara periode, website, email, dan media lainnya. Selanjutnya, melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan calon-calon sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu, departemen atau dinas tenaga kerja yang biasanya menampung dan memberikan izin kerja kepada para calon pekerja. Selanjutnya, dari organisasi profesi dan asosiasi-asosiasi, tempat di mana banyak tenaga ahli dan profesional berkumpul dan saling bertukar informasi. Dan yang terakhir, headhunter, yaitu pencari tenaga profesional yang biasa diperuntukkan untuk mencari profesional di level manajemen menengah dan eksekutif. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen efektif. Yang pertama, karakteristik organisasi. Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik lebih suka melakukan model rekrutmen berdasarkan kedekatan kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan mutasi yang efektif akan lebih suka melakukan pola rekrutmen dari luar perusahaan. Yang kedua, citra organisasi. Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan tertentu yang memiliki citra negatif. Sebaliknya, pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan maupun keunggulan dalam bidang usahanya. Yang ketiga, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai rekrutmen. Misalnya, kebijakan status kepegawaian. Beberapa perusahaan lebih suka melakukan sistem kontrak dengan karyawan baru dalam jangka waktu yang sangat lama. Biasanya kurang disukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi. Yang keempat, rencana strategis dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategis menunjukkan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh sumber daya manusia. Banyak perusahaan lebih suka merekrut dari internal perusahaan dengan alasan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik daripada karyawan yang sama sekali baru. Yang kelima, kondisi eksternal. Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses perekrutan. Misalnya, pada suatu daerah yang surplus atau kelebihan angkatan kerja. Maka, tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerja pun, perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar. Dan yang terakhir, persyaratan pekerjaan. Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa-apa persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan. Sekian penjelasan mengenai rekrutmen dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.